Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kembali kita bertemu dalam program Sharing Firman Tuhan dan Doa Pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu disuruh nyala kepada Elia, seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Pernahkah dalam hidup Anda merasakan bahwa semakin mengikut Tuhan, rasanya kok hidup ini makin tidak enak? Makin bertumbuh dalam Tuhan, kok persoalan dalam hidup ini makin berat? Baru melangkah dalam iman, kok suami bermasalah atau istri tidak mendukung. Baru makin sungguh-sungguh dalam kehidupan rohani, kok anak-anak makin nakal dan susah diatur. Bisa juga makin bertumbuh dalam iman, kok ada saja masalah di pekerjaan, di keuangan, atau dalam pertemanan. Ketika mulai melayani, merasakan ada fitnah, disalahpahami, disalah mengerti, dan dibenci banyak orang. Padahal sebelum melayani, semua masih dalam kendali kita dengan baik. Sebelum kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semua masih aman. Suami masih baik, istri masih mengerti, anak-anak masih bisa diatur, dan tidak banyak masalah dalam pekerjaan dan keuangan atau kesehatan kita. Apakah Anda pernah mengalami hal yang demikian? Atau saat ini sedang mengalami karena baru saja memutuskan ambil bagian dalam pelayanan, atau Anda baru saja melangkah dalam pertumbuhan iman saudara mengikut Tuhan? Satu hal yang kita harus pahami bahwa iblis mau kita ini turun, iman kita mundur, dan nurani kita jalan di tempat. Dia tidak suka ketika kita mulai maju dalam iman. Akan ada saja serangan-serangan iblis yang mematikan, melemahkan, dan bahkan menghancurkan. Sebagaimana 50 orang prajurit dan 1 perwira yang menemui Elia di puncak gunung. Mereka berkata pada Nabi Allah itu, "Turunlah." Mereka merasa bahwa Nabi Tuhan ini bisa diatur oleh pangkat, jabatan, dan kekuasaan mereka. Sehingga dengan mudahnya memerintahkan Elia, "Turunlah." 51 orang tentara Israel ini sebagai gambaran dari kuasa kegelapan. Perlu diketahui saat itu bangsa Israel hidup dalam penyembahan berhala pada Baal Zebub. Iblis akan selalu berusaha mengatur hidup kita, memegang kendali atas kita, dan menundukkan kita semaunya sendiri. Dia akan berkata, "Sudahlah, buat apa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Biasa-biasa saja kan enak. Sudahlah, buat apa melayani Tuhan? Jadi jemaat saja kan sudah cukup. Datang rutin ke gereja, persembahan seperlunya, itu kan sudah cukup. Tidak usah melayani, habis-habiskan waktu dan tenaga saja." Serta berbagai kata-kata lain yang melemahkan iman kita. Kalaupun dia tidak bisa mempengaruhi kita dengan bujuk rayunya, dia akan menjegal kita dengan situasi dan kondisi yang menyakitkan. Ada masalah di keluarga, ada masalah secara keuangan, ada masalah di kesehatan, dan ada masalah dalam pekerjaan. Sampai akhirnya kita berpikir, buat apa saya ikut Tuhan sungguh-sungguh kalau saya mengalami yang seperti ini? Hari ini ketika Anda mendengar sharing firman Tuhan ini, izinkan saya berkata, jangan pernah mundur dalam perjalananmu mengikut Tuhan. Jangan pernah berhenti dalam keputusan kita untuk maju dalam iman. Sebagaimana seorang yang memanjat pohon, makin tinggi maka angin bertiup makin kencang.
Tapi disitulah kekuatan iman kita diuji. Disitulah ketahanan karakter kita dibentuk dan akan terlihat. Sampai kita ada di atas ketinggian. Masalah mengalahkan semua ketakutan. Mengalahkan semua keraguan-raguan. Dan permasalahan dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan iman yang baik, Elia berkata, biarlah api turun dari langit, memakan engkau habis. Biarlah dengan penuh keberanian kita berkata, saya tidak takut dengan masalah dan kuasa kegelapan. Saya percaya perlindungan Tuhan ada padaku dan membuat aku makin kuat di dalam Tuhan. Dan semua pergumulan dan permasalahan hidupku, Tuhan akan selesaikan bagiku dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan berhenti dalam perjalanan iman Anda. Jangan berhenti dalam berdoa. Jangan berhenti membaca firman Tuhan. Dan jangan menyerah dalam pelayanan kita. Sebab semuanya tidak akan pernah sia-sia. Berdirilah teguh, tetap kuat, dan makin berharap pada Tuhan. Pandang Tuhan lebih dari kita memandang masalah kita sendiri. Tuhan Yesus pasti sanggup bertindak dan menyelesaikannya bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami masih boleh menerima firman-Mu. Tuhan, kami belajar bahwa kami dalam perjalanan mengikut Engkau akan ada saja tantangan di depan kami, akan ada saja rintangan di sekitar kami, akan ada saja keberatan-keberatan yang menghambat pertumbuhan iman kami. Dan pagi hari ini hamba berdoa ya Tuhan, karena kekuatan dari kerajaan surga itu menopang setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini, sehingga kami tidak berputus asa, kami tidak berpikir mundur, kami tidak akan turun. Kami akan makin kuat di dalam Engkau. Kami akan mengambil keputusan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akan semakin naik. Kami akan percaya Tuhan menolong kami, membuat kami mampu menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami. Kami tidak peduli apa kata kuasa kegelapan. Kami tidak peduli apa kata orang lain. Bahkan kami tidak peduli apa kata diri kami sendiri. Yang kami pedulikan, Tuhan masih menaruh perhatian bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah keputusan kami mengikut Engkau berjalan di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, keputusan melayani Tuhan, keputusan untuk makin sungguh-sungguh secara rohani. Itu bukanlah keputusan yang akan kami sesali, tapi keputusan yang kami syukuri, keputusan yang kami banggakan. Sebab kami boleh ada sebagai pribadi yang mau mengikut Tuhan, Raja segala raja, pribadi yang ajaib, dan yang kekuatannya tidak terbatas. Dan semuanya kami kenal di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keberkatan-Mu, keajaiban-Mu menopang dan menyertai setiap kami dalam perjalanan hidup kami mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang bertumbuh dalam Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu, melangkah saja. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.